Assalamualaikum semua. Hai teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 5 ingin melakukan observasi di usaha Sazifa yang beralamat di Jalan Tempuling nomor 107. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara pada pemilik usaha terkait sistem penggajian loh teman-teman. Tujuan kami melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang usahanya dan sistem penggajian pada karyawan toko. Usaha ini mulai berdiri sejak 3 tahun terakhir loh teman-teman. Untuk pengelolaan usaha itu sendiri dilakukan secara pribadi dan di sini pemilik usaha berjabatan sebagai pemilik dan juga pengelola sekaligus. Nah, bagaimana teman-teman? Keren kan pemilik usaha ini? Usaha ini bergerak di bidang penjualan kosmetik, di mana mereka menjual berbagai jenis seperti kosmetik, skincare, dan juga parfum loh. Nah, untuk kualitas barang di sini jangan diragukan teman-teman karena dijamin ori. Terkait karyawan, usaha ini memiliki 4 orang karyawan. Dan di sini karyawan akan diberikan bonus jika melakukan overtime di luar jam kerja karyawan itu sendiri. Karyawan di sini digaji dalam per bulan loh teman-teman. Di sini akan menampilkan flowchart sistem penggajian usaha toko kosmetik Sazifa, yang mana flowchart ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelola dan karyawan. Pada bagian pengelola membuat daftar kehadiran karyawan, yang kemudian terbentuklah daftar kehadiran karyawan. Selanjutnya, pengelola membuat catatan pengeluaran di buku gaji, yang kemudian terbentuklah catatan pengeluaran di buku gaji. Dan selanjutnya, pengelola memberikan gaji dan bonus kepada karyawan, yang kemudian karyawan menerima gaji tersebut secara tunai, dan selesai. Selanjutnya yaitu analisis dari sudut pandang pengendalian intern. Di sini ada 5 komponen pengendalian intern. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Prinsipnya ada 2. Yang pertama, komitmen terhadap integritas dan etika. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Analisisnya, yang pertama, bagian pengelola mengutamakan integritas melalui pengecekan kehadiran dan melihat hasil kerja karyawan. Yang kedua, bagian pengelola melakukan pengawasan atas kinerja karyawan. Yang kedua, kegiatan pengendalian atau control activities. Prinsipnya yang pertama, mengembangkan aktivitas pengendalian. Analisisnya, menurut analisis kami bahwa perlu mengembangkan bagian staf sebagai pengawasan kinerja dan perbaikan sistem karyawan, beserta perlunya mengembangkan absensi kehadiran menggunakan teknologi guna menghindari kecurangan. Ketiga, pemahaman resiko atau risk assessment. Prinsipnya ada 2, yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mengembangkan teknologi. Analisisnya, yang pertama merekap gaji dan bonus karyawan, yang kedua menurut analisis kami bahwa perlu penggunaan teknologi pada kehadiran karyawan karena pengelola masih melakukan secara manual melalui pencatatan di buku. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari kecurangan. Keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Prinsipnya, mengarahkan informasi terkini yang akurat dan memastikan pelaporan sudah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Analisisnya, informasi harus sesuai dengan sumber data yang sudah ada. Menurut analisis kami, bahwa diperlukan pelaporan agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat laporan. Yang terakhir, pengawasan atau monitoring. Prinsipnya ada 2, yang pertama evaluasi berkelanjutan atau terpisah, yang kedua mengevaluasi dan melaporkan setiap kekurangan. Analisisnya yang pertama belum adanya evaluasi berkelanjutan, yang kedua belum adanya evaluasi yang dilakukan untuk membuat laporan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang usaha Sazifa Store dan juga sistem penggajiannya. Dan untuk teman-teman yang ingin berbelanja, bisa langsung kunjungi Sazifa Store ataupun bisa juga melalui via online Shopee pada Sazifa Store. Sekian video observasi dari kami. Jika ada salah penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.